Durusul Lughah plus plus jilid yang kedua. Belajar bahasa Arab jadi gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin yang berbahagia, selamat berjumpa dengan Pasca Iqra Academy. Kali ini kita akan membahas buku Durusul Lughah plus plus jilid yang kedua. Buku ini adalah penjelasan dari buku yang ditulis oleh Dr. Abdurrahim rahimahullah dengan judul Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran yang pertama, inna wa ba'du akhwatiha. Inna dan saudari-saudarinya. Video yang ketiga, wawasan tata bahasa tambahan. Di sini adalah tata bahasa yang tidak pokok ya. Yang pokok sudah kita jelaskan di video yang pertama tentang inna. Sekarang adalah tata bahasa yang muncul di dalam pelajaran ini, tetapi bukan merupakan pokok pembicaraan. Yang pertama adalah partikel la'alla atau huruf la'alla. Partikel la'alla juga merupakan partikel seperti inna. Jadi, sifatnya seperti inna. Partikel ini disebut salah satu dari saudarinya inna. Akhwatu inna. Secara tata bahasa, la'alla mempunyai sifat dan pengaruh seperti inna. Yang nanti di dalam contoh akan kita jelaskan ya. Ini sifatnya dan pengaruhnya mirip dengan inna. Arti la'alla menunjukkan harapan atau kekhawatiran. Ya. Ini sesuai dengan konteks daripada kalimat. Coba kita lihat contoh agar menjadi jelasnya ya. Contoh, la'alla. Yang pertama, huwa bi khairin. Ya, dia baik-baik saja. Kemudian ditambah dengan la'alla, ini sifatnya seperti inna. Ya. Kalau inna setelahnya, ya ini mubtada, khabar. Kalau yang di sini ya, ini jumlah ismiyah, mubtada, khabar, pokok kalimat atau subjek dan predikat. Ketika ditambah dengan la'alla di sini, ya, mubtada dari marfu' berubah menjadi mansub di sini ya, dan ini dinamakan isim la'alla. Ya, isim la'alla. Kalau inna namanya isim inna. Misalnya ditambah inna, huwa bi khairin, dia baik-baik saja, ditambah inna menjadi innahu bi khairin. Sungguh dia baik-baik saja. Kemudian ditambah dengan la'alla, la'allahu bi khairin. Ya, sama ya, ini menjadi isim la'alla. Bi khairin menjadi khabar la'alla. Karena konteksnya di sini bi khairin itu kebaikan, maka arti la'alla di sini menjadi mudah-mudahan atau harapan, semoga. Ya, semoga atau mudah-mudahan dia baik-baik saja. Sekarang contoh yang kedua. Al-mudarrisu maridun, ya. Guru itu sakit. Ya, di sini maridun adalah sesuatu yang kurang baik. Ya, jadi ketika ditambah dengan la'alla, ya, artinya menjadi kekhawatiran. Ya, jangan-jangan guru itu sakit. Seperti itu ya. Jadi la'alla ini unik ya. Ketika ditambahkan ke dalam kalimat yang
konteksnya positif, kabar baik, ya, kebaikan positif, ya, dia akan menjadi mudah-mudahan, harapan. Tetapi ketika konteks kalimatnya adalah negatif atau sesuatu yang kurang baik, di sini menjadi jangan-jangan, kekhawatiran. Ya, seperti itu ya. La'allal mudarrisa maridun. Jangan-jangan guru itu sakit. Sifatnya seperti sifat inna di dalam tata bahasanya, ya. Maka la'alla ini disebut akhwatu inna. Perhatikan di sini al-mudarrisu maridun, mubtada khabar. Mubtada marfu, khabar marfu, ya. Di sini tanpa tanwin karena ada alif lam ma'rifah. La'allal mudarrisa, ya. Ketika ditambah inna, ya, coba ya. Innal mudarrisa maridun, ya. Inna, isim inna, khabar inna. Ketika ditambah la'alla, la'allal mudarrisa maridun, ya. La'alla, isim la'alla mansub, khabar la'alla marfu. Jadi khabar di sini mubtada khabar, khabar tetap marfu sama bentuknya, tetapi namanya berubah menjadi khabar la'alla ketika kalimat itu ditambah dengan la'alla. La'allal mudarrisa maridun. Dhu, ya. Dhu ini adalah isim, ya, kata benda. Kata dhu ini artinya yang memiliki atau si pemilik, ya, pemilik. Kata dhu merupakan mudhaf dan kata yang mengikutinya adalah mudhaf ilaih, ya. Nanti hubungannya dengan kata yang mengikuti adalah mudhaf, mudhaf ilaih, ya, mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur, seperti itu, ya. Oleh karena itu bentuknya, maksudnya mudhaf ilaih ini adalah majrur atau kasrah. Kita lihat di contoh supaya lebih jelasnya, ya. Ya, contoh dhu. Dhu malin, ya, yang memiliki harta atau si pemilik harta atau kaya, ya. Dhu malin. Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur. Dhu khuluqin, ya. Dhu khuluqin, yang mempunyai akhlak, ya. Si pemilik akhlak atau pemilik akhlak artinya orang yang sopan. Dhu khuluqin. Mudhaf, mudhaf ilaih majrur. Dhu ilmin, ya, pemilik ilmu, ya, yang mempunyai ilmu atau terpelajar, ya. Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf tanpa tanwin, mudhaf ilaih majrur. Dan di sini memang aslinya tanpa tanwin, ya. Dhu tanpa tanwin aslinya. Sehingga ketika menjadi mudhaf tidak ada perubahan apa-apa. Seperti itu, ya. Demikianlah sifat dari dhu, ya. Dhu di sini bentuk dhu adalah untuk mudzakkar, ya, mudzakkar tunggal, ya. Dhu, dia yang mempunyai, untuk laki-laki tunggal atau mudzakkar tunggal. Bagaimana bentuk untuk yang lain? Kita lihat contoh berikut ini. Dhu, bentuk muannas dari dhu adalah dzatu, ya. Bentuk muannas dhu adalah dzatu. Bentuk jamak dari dhu adalah dzawu. Bisa murni mudzakkar atau campuran antara mudzakkar dan muannas, ya. Untuk muannas yang murni, bentuk jamak dari muannas dzatu, ya, murni ini tidak ada campuran dengan mudzakkar adalah, ya, dzawatu. Seperti itu, ya. Jadi dzu di sini untuk mudzakkar tunggal, ya, muannas tunggal dzatu.
untuk mudzakkar jamak adalah dzawu, dan untuk ini bisa mudzakkar jamak ataupun campuran ya antara mudzakkar dan muannas jamak. Di sini untuk muannas murni ya, jamak muannas di sini zawatu. Bentuk muannas dari dzu adalah dzatu. Nah, ini contohnya ya. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Ya. Hadhihi talibatu, ya ini mubtada, ini badal dari mubtada'nya ya, marfu badal sama ya dengan yang digantikannya. Dzatu khuluqin ini khabarnya. Marfu ya. Dzatu khuluqin. Ya, ini juga bentuknya bisa dzatu, dzata atau dzati ya. Tergantung dia posisinya ya. Dzatu marfu', dzata mansub, dzati majrur ya. Hubungannya tetap mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf tanpa tanwin ya, ini aslinya juga tanpa tanwin. Kemudian mudhaf ilaih majrur. Siswi ini adalah pemilih akhlak. Nah, ini kalau diartikan seperti ini lucu ya. Siswi ini adalah mempunyai akhlak atau sopan. Ya, seperti itu. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Ya, berikutnya, contoh berikutnya, bentuk jamak dari dzu adalah dzawu, dan bentuk jamak dari dzatu adalah dzawatu. Ya, ini untuk jamak mudzakkar, ini untuk jamak muannas. Haula'it tullabu dzawu khuluqin. Ya. Haula'it tullabu dzawu khuluqin. Perhatikan di sini at-tullabu di sini adalah para mahasiswa. Para mahasiswa ini adalah berakhlak, sopan, ya. Di sini jamak mudzakkar, ya. Mubtada, di sini badal dari mubtada. Dzawu ini adalah khabarnya marfu' khuluqin, ya. Mudhaf, mudhaf ilaih, ya. Mudhaf tanpa tanwin, ya. Tanwinnya memang tidak ada di sini. Mudhaf ilaih majrur. Haula'it tullabu dzawu khuluqin. Ya, para mahasiswa itu sopan-sopan. Contoh untuk muannasnya ya, haula'it talibatu ya, di sini perhatikan sama ya. Haula'it talibatu ya. Haula ya, jamak untuk mudzakkar maupun muannas sama ya. Para mahasiswi ini ya, ini mubtada, ini badalnya ya. Zawatu ya, ini khabarnya marfu ya. Zawatu khuluqin ya. Mudhaf, mudhaf ilaih ya. Mudhaf tanpa tanwin, ini aslinya tanpa tanwin. Khuluqin ya, mudhaf ilaih majrur. Haula'it talibatu dzawatu khuluqin. Mereka itu para mahasiswi yang berakhlak. Seperti itu ya. Jadi dzawu untuk jamak mudzakkar, dzawatu untuk jamak muannas. Pasangan ataukah, ya ataukah, dan kata tanya a. Ya, kita tahu a ini merubah kalimat pernyataan menjadi pertanyaan. Ya, di sini kata sambung artinya ataukah. Dan hanya digunakan dalam kalimat tanya, ya. Jadi ini ataukah, ya. Kalau atau itu au, ya, digunakan untuk kalimat pernyataan. Di sini untuk kalimat pertanyaan.
Partikel A mendahului salah satu dari dua hal yang dipertanyakan, ya. A ini, am ini, ataukah ini, ya. Seperti itu. Nanti kita lihat contoh lebih jelasnya, ya. Sedangkan am mendahului yang lainnya. Gimana sih ini maksudnya? Nah, kalau dari kalimat ini agak membingungkan, tetapi dengan contoh insya Allah bisa lebih jelas, ya. Nah, di sini ya, contoh kesalahan. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tadi, ya? Partikel A mendahului salah satu dari dua hal yang dipertanyakan. Jadi ada dua hal yang dipertanyakan di sini. Ya, pertanyaannya adalah Nasoro am Yahudun. Ya, Nasoro atau Yahudun. Nasrani atau Yahudi, ya kan? Yang dipertanyakan itu. Ya. Kemudian hukumnya apa tadi? Partikel A mendahului salah satu dari dua hal yang dipertanyakan. Maksudnya nanti secara langsung, ya. Jadi seperti ini. Yang dipertanyakan adalah Nasoro dan Yahudun, ya. Tetapi di sini tidak langsung ada hum di sini, ya. Maka yang dipertanyakan nanti hum am hiya. Nah, gitu kan. Hum am hunna misalnya, ya. Kalau hum yang dipertanyakan. Ya, kalau yang dipertanyakan adalah Nasoro atau Yahudun, maka kalimat yang benar adalah Anasorohum am Yahudun. Ya, seperti itu, ya. Apakah dia Nasrani atau Yahudi? Ya, jadi yang dipertanyakan harus melekat kepada A dan am-nya, ya. Jadi tidak disisipkan di sini ataupun tidak disisipkan di sini. Seperti itu, ya. Jadi ini kalimat yang salah. Ahum Nasoro am Yahudun. Ya, ini kalimat yang salah. Ya, karena yang dipertanyakan akhirnya adalah hum di sini, ya. Hum atau siapa di sini, gitu, ya. Kalau ini yang dipertanyakan Nasoro atau Yahudun harus langsung. Anasorohum am Yahudun. Seperti itu, ya. Ini yang benar. Ya, contoh kesalahan, ya. Yang kedua, ahadza masjidun am madrasatun, ya. Ahadza, ya. Yang dipertanyakan adalah masjidun dan madrasatun. Ini masjid atau madrasah, ya. Mungkin bangunannya mirip-mirip masjid, ya. Maka yang dipertanyakan harus langsung melekat dengan a dan am, ya. A masjidun hadza am madrasatun. Seperti itu, ya. Jadi ini yang dipertanyakan sebenarnya adalah hadza atau dzalika misalnya, kan. Ahadza masjidun am dzalika. Nah, seperti itu. Kalau yang dipertanyakan adalah hadza atau dzalika. Yang ini masjid atau yang itu. Nah, seperti itu, ya. Kata sambung au atau, ya, digunakan untuk kalimat pernyataan, ya. Kalau am tadi digunakan untuk pertanyaan, kalau au digunakan untuk pernyataan. Khudh hadza au dzaka, ya. Ambillah yang ini atau yang itu. Ya, yang diperintah satu orang laki-laki. Khudh. Ra'aitu salasatan au arba'atan. Saya telah melihat salasatan 3 atau 4, ya. Ini enggak tahu 4 apa, ya. Harusnya ada 4 apanya. Jadi au, ya, atau di sini, ya. Kalimat pernyataan. Ini atau ini, ini atau ini. Kharaja Bilalun au Hamidun, ya. Ini kharaja telah keluar, Bilalun pelakunya, ya. Bilal telah keluar atau Hamid, ya. Atau, jadi dalam bahasa Indonesia Bilal atau Hamid yang telah keluar. Seperti itu kurang lebih, ya. Kharaja Bilalun au Hamidun. Jadi setelah au ini, ya, posisinya sama, ya. Bilalun sebagai pelaku,
hamidun sebagai pelaku juga ya, karena yang diataukan ini adalah para pelaku ini ya. Jadi di marfu ikut marfu. Kalau di sini adalah objeknya ini atau ini, jadi di sini mansub ikut mansub. Kalau di sini ini objeknya juga ya, ambillah ini atau itu. Ya, jadi di sini marfu ikut marfu. Seperti itu ya untuk au. Jadi perbedaan antara au dan am. Ya, angka mi'atun ya 100 dan alfun 1000. Kata mi'atun ya huruf alif tidak dilafalkan ya. Mi'atun bukan apa ini? Kalau dilafalkan bingung juga ya, setelah kasroh di sini ada alif mat ya, panjang ya, tidak nyambung juga ya. Jadi alif di sini tidak dilafalkan ya. Kata tersebut dilafalkan mi'atun ya. Jadi seakan-akan tidak ada alif di sini. Dan di negara-negara tertentu juga ditulis tanpa alif, mi'atun. Jadi jangan bingung nanti ya ketika membaca mi'atun. Ya, kalau di Madinah seperti ini ya. Di Saudi seperti ini, di luar itu ada seperti ini, mi'atun tanpa alif. Setelah angka tersebut, ma'dudnya adalah majrur tunggal ya. Majrur tunggal. Jadi seperti mudhaf ilaih ya, tetapi dia tunggal ya, meskipun jumlahnya 100 di sini ya, ma'dudnya tunggal. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh berikut ya. Setelah angka mi'atun dan alfun, ma'dudnya berbentuk majrur tunggal ya, idhofah ya. Mudhaf ilaih. Perhatikan contoh yang pertama. Indi alfu dolarin ya. Saya mempunyai 1000 dolar. Ya, ini mudhaf ilaih. Ini adat, ini ma'dud. Angka, bilangan, dan yang terbilang, yang dihitungnya. Ya. Di sini adatnya mudhaf ya. Mudhaf artinya apa? Mudhaf tanwinnya hilang ya. Tadinya alfun menjadi alfu. Kemudian dolarin adalah mudhaf ilaih ya, majrur. Dan di sini adalah tunggal ya. Untuk alfun ya, untuk 1000 dan 100 ya, mudhaf ilaihnya tunggal. Hubungannya adalah mudhaf ilaih, mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur, in di sini ya. Contoh yang kedua. Hadat tilfazu bi alfi riyalin ya, hadat tilfazu ya. Televisi itu bi alfi riyalin ya, bi jar majrur ya, alfi riyalin ya. Di sini mudhaf ilaih ya, mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur, bi alfi riyalin. Adat ma'dud ya, ma'dudnya tunggal majrur. Angka mi'atun dan alfun memiliki bentuk yang sama dengan ma'dud mudzakkar maupun muannas. Jadi mi'atun dan alfun ini ya, mi'atun dan alfun ya, bisa digunakan untuk muannas maupun mudzakkar ya. Contoh di sini ya, fi hadal kitabi mi'atu safhatin ya, mi'atu safhatin. Ini untuk muannas ya. Tetap di sini mi'atu. Kemudian ishtaraitul kitaba bi alfi rubiyatin ya, bi alfi rubiyatin ya. Alfi tidak ditambahi tak marbutah ya, tidak ada bentuk seperti itu ya. Jadi untuk mudzakkar atau muannas tetap ya mi'atu dan alfu di sini ya.
bi alfi rubiyatin, ya, mudhaf ilaih, ya, mudhaf tanwinnya hilang, mudhaf ilaih majrur. Demikian pelajaran kita. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang menyukai pelajaran ini, silahkan tekan tombol jempolnya agar video ini disebarkan lebih luas lagi oleh YouTube. Kemudian silahkan juga untuk dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkannya melalui media sosial teman-teman sekalian seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Demikian pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.